Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel KAKS. Nama saya Naufal dan hari ini akan kami bahas tentang kafum oris atau mungkin lebih sering dikenal sebagai rongga mulut. Nah, jadi kafum oris itu apa sih? Ada bagiannya apa aja? Nah, kita bakal bahas di video ini. Gak usah bertele-tele, lanjut aja kita ke video ini. Nah, jadi kafum oris itu dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama itu bagian vestibular, di bagian antara gigi sama bibir, ini di sini. Nah, yang kedua itu oral cavity proper, itu di belakang gigi. Nah, di oral cavity proper itu ada dua bagian juga. Yang pertama bagian atap, yaitu superior. Superior itu ada namanya durum, durum keras sama durum mol. Mol itu yang lembut, durum sesuai nama yang keras. Nah, yang bagian bawah itu ada dua, ada bagian miloid sama lidah. Nah, bahkan di Islam sendiri juga dijelasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 10. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Nah, palatum durum, atap mulut kita yang tadi diciptakan keras seperti langit-langit. Sementara palatum mol lembut seperti tirai. Dan memang kesempurnaan sistem penciptaan ini menunjukkan betapa besar nikmat dan rezeki yang Allah berikan untuk kita. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah bagian lidah. Oke guys, kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu mengenai lidah. Lidah adalah lapisan otot yang sangat kuat. Di dalam lidah terbagi menjadi dua otot, yaitu ada otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Otot ekstrinsik yaitu otot yang berfungsi untuk mengubah posisi lidah, sedangkan otot yang intrinsik yaitu otot yang berfungsi untuk mengubah bentuk lidah. Nah, di sini permukaan lidah ditutupi oleh lapisan papila lingualis yang dibagi menjadi 4 bagian. Namun di sini hanya saya terangkan 3 bagian karena yang paling penting, yaitu diantaranya adalah papila linguiformis, kemudian ada papila foliata, kemudian ada papila circumvallata. Karena ketiga bagian tersebut di dalamnya terdapat tunas pengecap atau taste bud. Fungsi lidah mencakup artikulasi bicara, pemindahan bolus makanan untuk ditelan, dan tentu saja untuk pengecapan. Lidah merupakan anugerah paling besar dan juga ujian yang paling berat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjamin di antara dua bibirnya yaitu lisan, dan juga menjamin di antara dua kakinya yaitu kemaluan kepadaku, niscaya aku akan menjamin baginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi teman-teman, untuk gigi sendiri terbagi menjadi 4 jaringan. Yang pertama ada enamel, lapisan terluar mahkota, jaringan terkeras dalam tubuh yang berisi 96% mineral dibentuk oleh ameloblast. Yang kedua ada dentin, lapisan utama gigi, dan yang ketiga ada pulpa, berisi pembuluh darah, saraf, dan jaringan ikat. Yang keempat adalah sementum, lapisan terluar akar gigi, berfungsi melekatkan gigi ke tulang rahang. Untuk jaringan penyangga gigi, periodontum terdiri dari gingiva, sementum, ligamen periodontal, dan alveolar. Untuk peran islami gigi sendiri dari pembentukan gigi sendiri adalah Allah menciptakan gigi dengan kekuatan luar biasa agar kita bisa mengkonsumsi makanan yang dihalalkannya. Merawat gigi adalah bagian dari menjaga nikmat dan kebersihan gigi yang merupakan setengah dari iman atau toharoh. Ada 3 pasang kelenjar ludah mayor. Pertama, glandula parotis terletak di depan telinga. Secara histologi, kelenjar ini didominasi oleh unit sang serosa yang menghasilkan ludah encer kaya enzim aminase. Kedua, glandula submandibularis terletak di dasar mulut, mengandung campuran unit serosa dan mukosa menghasilkan ludah kental encer. Ketiga, glandula sublingualis terletak di bawah lidah, didominasi unit sel mukosa, menghasilkan ludah yang sangat kental. Ludah berfungsi melumasi, mencerna pati, dan sebagai mekanisme buffering atau penyangga pH dan antibakteri. Peran Islami
Bayangkan jika mulut kita tidak memproduksi ludah secara otomatis. Ludah adalah sistem pembersihan alami yang bekerja tanpa henti. Tafakur yaitu merenungkan penciptaan terhadap fungsi ludah mengingatkan kita pada firman Allah, yaitu maka hendaklah manusia itu memperhatikan maknanya. Quran Surah Abasa ayat 24, pencernaan kita dimudahkan sejak ludah pertama. Terakhir, mari kita lihat kulit yang melapisi seluruh rongga ini, yaitu mukosa mulut. Baik, selanjutnya adalah mengenai tentang mukosa mulut. Mukosa mulut adalah selaput lendir yang melapisi seluruh rongga. Histologinya diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Nah, ada 3. Yang pertama ada lining mukosa atau mukosa pelapis. Terdapat di daerah yang membutuhkan fleksibilitas dan pergerakan seperti pipi atau bukal dan dasar mulut dan bibir. Nah, ciri khas epitelnya itu adalah si pipih berlapis dan tidak berkeratin. Kemudian yang kedua ada masticatori mucosa atau mukosa pengunyah. Nah, terdapat di area yang menahan tekanan saat mengunyah, yaitu gusi atau gingiva, dan palatum durum atau langit-langit yang keras yang ada di rongga mulut. Nah, untuk ciri khas epitelnya adalah pipi berlapis dan berkeratin dan parakeratinisasi. Selanjutnya yang ketiga adalah spesialis mukosa, yaitu adalah mukosa khusus yang hanya ditemukan di permukaan dorsal atau punggung lidah dan mengandung papila dan tunas pengecap. Jadi tingkat keratinisasi epitel mukosa mencerminkan tingkat dari yang dibutuhkan dari area tersebut. Nah, untuk pesannya yaitu adalah menjaga mulut adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penggunaan siwak atau miswak untuk membersihkan gigi dan mulut ditekankan dalam hadis, yaitu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan merintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah pemaparan dari kami berlima mengenai detail anatomi dan histologi kafum oris. Dari palatum hingga periodontium. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video aplikasi kami yang lainnya. Semoga video ini menambah manfaat dan menambah keilmuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.